Shalom pagi bersama tuntutan kepala pencamkan mata sejahtera. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pada pagi yang cerah dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus tetap mengurapi kami, Roh Kudus lembutkan hati kami, Roh Kudus sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, pasal 4 maksud kami. Filipi pasal 4 ayat pertama saja. Ayat 2 dan selanjutnya besok. Filipi pasal 4 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan mengajar, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Banyak kali saat ini orang goyah dengan persoalan hidup. Banyak kali orang goyah dengan masalah hidup, dengan pekerjaan dan pelayanan. Goyah. Dunia bisnis belum stabil, banyak orang goyah. Apakah Tuhan bisa menyelesaikan masalah saya? Apakah Tuhan bisa sembuhkan saya? Goyah. Tapi firman akan teguh dalam Tuhan. Banyak orang menghadapi persoalan hidup goyah, tapi Alkitab boleh teguh dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kuat, tegar. Dan Alkitab menulis firman Allah berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, firman Allah berkata 1 Korintus 15 1 Korintus ya maksud kami 1 Korintus 16 kami 1 Korintus 16 1 Korintus 15 maksud kami 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah di atas dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Firman Tuhan didengungkan kepada saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab jeripayamu tidak sia-sia. Jadi apa yang saudara lakukan buat Tuhan pada pagi hari adakan mesbah, tidak sia-sia. Kalau saudara rugi, saya adakan doa pagi, adakan mesbah pagi, rugi tidak sia-sia. Apa yang saudara korbankan waktu itu tidak, Tuhan akan perhitungkan. Mungkin saudara berkorban uang, rugi tidak, Tuhan juga akan perhitungkan segala pengorbanan saudara. Tuhan juga perhitungkan segala waktu yang saudara korbankan, akan diperhitungkan. Jeripayamu tidak sia-sia. Ingat, kalau kita adakan mesbah keluarga pribadi, apa yang kita korbankan buat Tuhan, Tuhan juga tahu kebutuhan saudara. Amin. Tuhan tahu hubungan saudara, Tuhan tahu beban saudara, Tuhan tahu masalah saudara, sebab Dia Allah yang peduli. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan buat kami, biar kami tetap teguh dalam menghadapi hidup ini. Yang penuh tantangan, satu perkara Tuhan tidak tinggalkan hidup kami. Kami pertaruhkan masalah kami, persoalan kami, penyakit kami, bisnis kami kepada Tuhan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Sertai perjalanan kami kerja, berdagang, sekolah, kuliah. Apa yang kebutuhan kami Kau cukupkan. Dan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para LT, para medis, para lawan, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan, juga Engkau berikan hikmat yang dari surga,
mengerjakan tugas-tugasnya karena budak mereka. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin.